Jateng Gayang Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu hari ini sudah kembali lagi ya di Jateng Bicara tentunya. Edisi hari Senin tanggal 18 September 2023. Dan tema kita hari ini kita akan memberantas yang namanya cyber, dunia cyber, Kang Mas dan Mbak Yu. Dan sudah hadir bersama saya Ibu Eni Sulastri SH selaku Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Ya, dan nanti kita akan banyak membahas apa-apa saja nih kejahatan cyber. Kemudian sebagai masyarakat kita harus bagaimana nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Kita akan kembali di Jateng Bicara. Dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara bersama Ibu Eni Sulastri selaku Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peretas ditumpas, judi online diberantas. Nah, sebelum kita masuk ke topik, mungkin Bu Eni bisa sedikit bercerita kira-kira apa sih persandian itu dan bidang ini itu ngurusinnya apa aja gitu Bu. Monggo silahkan. Iya, terima kasih Mbak Kristi. Iya. Bidang persandian dan keamanan informasi merupakan salah satu dari 5 bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tupoksi melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Berarti ada di bidang persandian dan keamanan informasi itu ada 3 sub koordinator. Dari subkoordinator tata kelola persandian, subkoordinator persandian dan keamanan informasi, dan subkoordinator sistem komunikasi intra pemerintah. Jadi itu bagian-bagiannya ya Kang Mas dan Mbak Yu kalau misalkan masih bingung ya. Dan karena kebanyakan begini Bu, kalau misalkan ada masalah-masalah apa namanya kayak misalkan situs pemblokiran segala macam, pasti ada banyak yang mengadu ini Diskominfo. Padahal sebenarnya kalau untuk memblokir itu bukan ranah dari Diskominfo. Mungkin bisa. Nah, itu bisa dijelaskan Ibu, monggo silakan. Kaitannya tadi pemblokiran mungkin ada di Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo nanti yang memblokir itu bukan dari Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah, tapi dari Kementerian Kominfonya. Sehingga untuk masyarakat mungkin ini juga literasi juga kaitannya pemblokiran bukan dari Kominfo Jawa Tengah, dari pusat, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Jawa Pusat ya, Nah, dan ini sempat juga nih Bu, beberapa di media cetak tentunya di Jawa Tengah, yaitu tentang situs-situs yang diretas. Nah, ada beberapa situs yang dikelola, bahkan situs itu dikelola oleh Pemprov Jateng pun bisa diretas. Apalagi situs-situs milik orang umum seperti itu. Apalagi untuk promosi judi online. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana ini tanggapannya Bu? Kalau situs-situs itu hampir ya semuanya kayaknya kena. Bukan saja yang ada di Pemprov, ada di semua kemarin terakhir di PRRI ya. Ya, betul. Itu aja kemarin itu ada yang dari ibaratnya yang memproduksi SDM itu juga kena. Hampir semuanya tuh kayaknya juga kena sih. Cuma di block up apa enggak. Mungkin kaitannya untuk tadi untuk menanggulangi peretasan judi online tuh dari mungkin kaitannya Pemprov Jateng, mungkin sudah ada apa ya langkah-langkah yang kita laksanakan. Mungkin kaitannya satu, mungkin kita sudah terbentuk CISET, Computer Security Incident Response Team. Itu adalah tim tanggap insiden kalau ada insiden siber. Kebetulan Provinsi Jawa Tengah sudah ada. Ada juga di 11 Kapkota yang sudah mempunyai CISET. Dan ini kaitannya untuk tadi menanggulangi peratasan, kaitannya ada insiden. Terus 2 ada mempersyaratkan adanya rekomendasi teknis dan rekomendasi keamanan pada pembuatan aplikasi. Baik itu pembuatan baru maupun pengembangannya. Karena kalau dulu mungkin
untuk aplikasi kita mungkin belum mengenal rekam teks masalah. Ya, betul. Pengembangan aplikasi sehingga asal membuat. Sehingga eranya sekarang mungkin itu hukumnya sudah wajib. Ya. Sudah wajib, sudah ada setiap aplikasi yang akan digunakan sudah harus mempunyai rekam teks dari aplikasinya, dari keamanannya sudah ada. Itu kaitannya untuk mengurangi lah peretasan itu. Oke. Terus ketiga itu memberikan literasi security awareness, keamanan informasi di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Oke. Itu langkah-langkah kaitannya untuk menanggulangi peretasan. Terus adanya nanti slot gacor itu juga karena aplikasi itu rentan. Ada kerentanan, celah kerentanan yang bisa dimasuki sehingga slot gacor itu bisa masuk. Sehingga tidak ada, mungkin hampir semua aplikasi bisa juga kalau kita lengah sedikit saja itu slot gacor itu bisa masuk. Oke, dan ini sepertinya boomingnya lagi di tahun-tahun ini. Apakah sebelumnya sudah ada, Ibu, atau bagaimana ini? Sudah tahun kemarin. Oke. Sudah tahun kemarin, cuma sekarang booming. Mungkin karena sekarang yang kena sudah yang high-high. Mungkin dari DPR RI kan ibaratnya harkat martabat bangsa. Betul, itu betul. Sudah kena itu jadi kayak booming. Nah, kalau dulu belum sampai yang besar-besar. Sekarang sudah mulai sehingga ini jadi mulai ini slot gacor ternyata bisa membuat pemerintah jadi turun pamor gara-gara slot gacor karena tampilannya diganti semua sama beliaunya reputasi pemerintah jadi turun. Betul sekali. Sehingga kita berusaha tadi standar-standar pembuatan aplikasi harus kita laksanakan untuk mengurangi peretasan. Oke, baik. Dan ini kan bukan hanya di Jawa Tengah seperti itu, Bu. Maksudnya bukan hanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, pastinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama, juga daerah-daerah di kota dan kabupaten juga harus ikut bergabung nih agar bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, biasanya langkah-langkah apa atau maksudnya cara koordinasinya bagaimana agar bisa menggandeng baik itu dari kabupaten dan juga kota untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin kaitannya tadi untuk koordinasi, kaitannya kejahatan siber ya katanya salah satunya mungkin judi online. Mungkin sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada jajaran Polri tanggal 14 Oktober 22 arahan pada pelantikan Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru itu bahwa pemerintah maupun jajaran Polri harus bertindak tegas dalam penegakan hukum kaitannya pemberantasan judi online. Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah itu siap membantu kaitannya ada kaitannya pemberantasan judi online kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Kominfo dan juga kabupaten kota yang tadi mungkin salah satunya kalau sudah terbentuk CISET minimal kita sudah bisa untuk mempercepat penanggulangannya karena sudah ada tim-tim yang ikut membantu berkolaborasi antara kita dari provinsi ke Kapkota dan juga ke kementerian kaitannya dari Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah. Oke. Dan itu sudah hampir semuanya sudah ada, maksudnya di kabupaten dan kota itu sudah ada CISET-nya masing-masing seperti itu, Bu, atau baru 11. Oh, baru 11. Kabupaten kota yang sudah membentuk CISET dan insya Allah mungkin akhir tahun ini sudah terbentuk 3 atau 4 mungkin sekitar 15 nanti. Jawa Tengah ada Kapkota yang sudah membentuk CISET. Jawa Tengah termasuk yang paling banyak yang sudah membentuk CISET kaitannya untuk menanggulangi tadi peretasan itu juga. Oke, baik. Jadi pemerintah juga sudah berupaya nih Kang Mas dan Mbak Yu tentunya bahkan hanya di tingkat provinsi saja, bahkan di tingkat kabupaten dan juga kota pun dilengkapi dengan CISET tersebut agar bisa cepat seperti itu ya, Bu ya. Karena kan mungkin di daerah juga banyak nih pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Bahkan ini yang terakhir adalah di Pati, itu pun ditemukan kurang lebih 221 judi, luar biasa. Ini cukup banyak. Mungkin kalau koordinasinya lebih cepat lagi, hal-hal yang seperti ini juga bisa cepat terselesaikan. Seperti itu ya, Bu ya. Yuk dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu balik lagi di Jateng Bicara dan masih bersama Ibu Eni Sulastri selaku Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan kita juga masih membahas tentang peretas ditumpas, judi online diberantas. Nah, kalau tadi kita sudah tanya
apa saja langkah-langkah yang sudah diambil khususnya di Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana koordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi kejahatan cyber ini. Nah, selanjutnya adalah biasanya apa sih Bu tindakan hukum nih terhadap pelaku-pelaku kejahatan cyber bahkan seperti peretas dan juga judi online. Nah, monggo silahkan Bu. Untuk pelaku kejahatan peretasan secara umum sudah ada yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi tidak jika yang spesifik mengenai peretasan judi online sampai sekarang itu belum memperoleh keterangan yang pasti. Kaitannya peretasan slot gacor lah itu belum memperoleh keterangan yang pasti. Tapi kami tetap menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum, kaitannya di Bareskrim Siber Polda Jawa Tengah. Kita itu selalu koordinasi dengan Polda yang khususnya di Reskrim Siber. Selalu koordinasi kaitannya nanti tren kejahatan siber itu mau gimana, dari TikTokan dengan itu dari Polda Jawa Tengah. Dan juga kita juga punya grup Cyber Security OPD Jawa Tengah itu seandainya ada kejadian di OPD Jawa Tengah, kita koordinasi di tadi WA Group. Ada WA Group di tingkatnya OPD ada sendiri, di tingkatnya kabupaten kota ada sendiri. Nanti kalau di tingkat kabupaten kota itu juga orang pusat juga dimasukkan ke situ. Oh gitu, berarti memang dari pusat terus ada, provinsi dan juga kabupaten kota ya Bu ya. Oke. Bersinergi sehingga kalau ada ibaratnya keluhan dari OPD atau Kapkota bisa ditangani dari provinsi langsung, dari pusatnya juga hadir di situ. Sehingga tadi kalau ada ya cepet-cepet bisa saling share ilmu juga. Betul. Ini lagi trennya kayak gini. Nanti kalau kamu kena serangan, ini trennya lagi gini, berarti nanti tidak usah jadi ke tunnel mencari, enggak usah. Karena di situ sudah ada ibaratnya pelaku yang pernah mengalami kejadian itu. Sehingga peretasan itu cepat sekali ditanggulangi. Baik. Nah, ini kan kemarin itu sempat nih Bu, bahkan di seluruh media-media cetak tentunya membahas tentang 50 situs yang dikelola Pemprov kena retas. Nah, sebenarnya apa benar sih Bu? Maksudnya apa benar sebanyak itu milik pemerintah provinsi yang kena retas? Ataukah ini cuma hoax atau memang benar adanya kalau ini memang benar-benar kena retas seperti itu Bu? Kalau tren kena retas itu tiap hari banyak banget. Itu memang banyak banget. Kadang mungkin ke 100 juga bisa, mungkin 50 mungkin ya kurang banyak. Maka lebih dari itu ya Bu ya. Dari itu karena Jawa Tengah ya. Iya, betul. Apalagi di Pemprov Jawa Tengah itu ada 500 aplikasi yang dikelola dari Pemprov Jawa Tengah. Yang ini tanggung jawabnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah itu banyak sekali. Sehingga kalau memang teritas tapi mungkin kaitannya kita sudah ada tim CISET. Di OPD itu juga sudah ada tim. Cepat kita tanggulangi untuk kaitannya untuk memulihkan. Dan kita berkoordinasi dengan mungkin dari provinsi ke Badan Siber dan Sandi Negara juga kaitannya kalau ada notifikasi dari Kementerian Kominfo juga harus cepat kita ibaratnya kita jawab. Kita jawab, kalau nggak dijawab juga di take down juga. Karena itu nanti menunjukkan yang lain. Juga kalau ada notifikasi serangan yang dari Badan Siber dan Sandi Negara juga cepat-cepat kita jawab juga. Dan memang semuanya langsung ditanggulangi seperti itu ya Bu ya. Katanya kalau tidak cepat-cepat kita ibaratnya respon, itu langsung webnya di take down. Webnya langsung di take down. Untuk pengamanan. Baik. Biar nggak berimbas ke web-web yang lain. Web-web yang lain, baik. Nah, terus untuk kondisi sekarang nih Bu, dari situs-situs yang sudah diretas, bahkan itu milik pemerintah tentunya, dan sekarang kondisinya situs-situs tersebut bagaimana? Ada yang sudah langsung kita benahi, sudah diperbaiki, langsung kita up lagi. Tapi kalau memang belum, terpaksa kita take down dulu sampai menunggu aplikasi itu dibenerin dulu. Soalnya kalau nggak dibenerin juga nanti akan begitu lagi juga. Karena tren slot gacor itu mencari celah. Mencari, jadi aplikasi yang rawan itu mudah disisipi slot gacor. Sehingga tadi karena tren yang dulu sebelum ada era siber,
dalam pembuatan aplikasi belum mengenal masalah tadi kaitannya kaidah keamanan informasi yang harus dimasukkan. Nah ini ibaratnya boomnya itu sekarang. Boomnya sekarang ibaratnya anak-anak muda sekarang kan pintar, pengen menyalurkan bakatnya. Dia sudah dapat mungkin dari googling cara peretasan kayak gini, dia ingin mengasah ilmunya, bener enggak sih? Betul. Kebetulan kalau dapat ini ternyata dapat kalorinya. Nah, akhirnya kan dia nggak tahu itu jahat aslinya, nanti akan berakibat hukum. Tapi kan tidak semua anak muda juga berpikiran kayak gitu. Penting dapat duit dan penting ilmu saya ternyata saya benar. Nah itu kan di antara teman jadi kayak gitu gimana gitu ya Bu ya, benar. Apalagi kalau yang diretas adalah situs-situs atau website milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga kabupaten kota. Bahkan tentunya ini mengganggu kan ya Bu, maksudnya mengganggu kinerja mereka untuk melayani masyarakat. Nah sejauh ini bagaimana Bu? Apakah ada keluhan-keluhan gitu atau mungkin sudah bisa teratasi dengan baik atau bagaimana? Selama ini sudah teratasi alhamdulillah. Ini tadi dari kata adanya patroli siber juga. Kita itu ada patroli siber yang dilaksanakan oleh OPD, provinsi juga mengadakan patroli siber kaitannya yaitu tadi melihat web-webnya pemerintah yang ada di OPD dilihat ada sesuatu mencurigakan itu kaitannya namanya patroli siber itu kan gitu. Nah, itu di situ ada hal-hal yang ini kayaknya nggak normal ini, pokoknya tampilannya enggak. Nah ini kaitannya untuk tadi menanggulangi kalau ada peretasan, mungkin kaitannya juga kita juga saling berbagi ilmu juga. Seandainya satu OPD kena, oh ini ternyata ngambilnya lognya dari sini, nah dari sini. Nah itu tadi kaitannya ada patroli siber yang ada di Pemprov Jawa Tengah yang timnya itu ada di seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Jadi memang buat mungkin masyarakat yang khawatir, aduh nanti bagaimana nih pelayanan terhadap masyarakat kalau misalkan webnya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau provinsi sendiri terkena cyber atau terkena peretasan seperti ini, tenang aja karena memang sudah ada yang patroli masing-masing, baik itu terus kita juga melaksanakan literasi juga. Mungkin kemarin kita tuh melaksanakan literasi mengenai kekerasan berbasis gender itu di mana, di Dinas Perempuan dan Anak. Itu salah satunya. Mungkin juga literasi yang sudah kita laksanakan di guru di kalangan remaja pada guru BK dan TIK. Iya, oke. Dan jadi jangan khawatir ya Bu ya, karena semuanya keamanan itu tetap akan dilindungi tentunya seperti itu ya. Keamanan itu tidak hanya satu sisi, semuanya harus ikut berpartisipasi. Betul. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Bu di WA kita. Yang pertama ada Nadine yang ada di Jabungan. Ketika saya membuka suatu website, sering ada iklan pop-up slot togel yang muncul secara tiba-tiba. Dan tidak jarang iklan itu tidak sengaja terklik Bu. Apakah itu bisa jadi salah satu cara para peretas untuk masuk ke device kita Bu? Mohon dijawab. Bisa juga lewat itu juga bisa di saat itu ditutul gitu. Ternyata itu ada muatannya yang kita sendiri nggak tahu. Jadi muatannya asal klik. Tidak ada mungkin ini nggak usah diklik kayaknya kalau kita ragu-ragu, nggak usah diklik tadi, jangan semua kita mudah klik. Jangan memudah kita klik karena itu takutnya tadi mungkin ada malware sterile itu yang tadi lagi tren-tren juga. Itu kan karena itu tadi kita mudah mengklik sesuatu yang ada di tampilan. Mungkin gambar bagus, ternyata gambarnya itu juga ada yang disusupi virus-virus yang kita sendiri nggak tahu. Sehingga kita juga harus kalau itu tidak ada kepentingannya dengan kita, ya jangan diklik. Gitu. Nah kalau sudah terlanjur nih Bu, kan ada yang tidak sengaja nih, apalagi yang nggak tahu nih, terus tiba-tiba sudah terlanjur ngeklik, apa nih antisipasi yang bisa kita ambil seperti itu Bu? Mungkin antisipasinya juga pakai antivirus kah atau bagaimana gitu Bu? Pakai antivirus. Pakai antivirus itu bisa juga. Salah satunya juga untuk menanggulangi kaitannya tadi kalau kita asal klik ya. Antivirus itu juga membantu kita untuk menanggulangi kalau kita sering klik-klik yang
kebiasaan kita lah. Betul. Karena ada gambar bagus pasti pengennya kita klik. Nah, itu dia. Jadi memang ada pentingnya nih Kang Mas dan Mbak Yu untuk menginstal antivirus di dalam komputer ataupun di dalam handphone ya Bu ya. Karena itu juga merupakan salah satu satpam pertama nih yang akan menanggulangi kalau misalkan ada virus-virus yang akan masuk ke dalam HP atau di laptop kita seperti itu, Nje. Selalu update. Nah, dan selalu diupdate dan jangan belinya yang bajakan, harus beli yang asli Bu ya. Iya. Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadine yang ada di Jabungan, dan nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab. Jadi buat Kang Mas dan Bayu, kita akan istirahat sebentar. Habis ini nanti kita akan balik lagi di Jateng Bicara. Dari mana saja masih di Jateng Bicara Kang Mas dan Bayu, dan kita juga masih ngomongin tentang peretasan dan juga cyber, keamanan cyber di Jawa Tengah, masih bersama Ibu Endi Sulastri. Kita akan menjawab pertanyaan lagi nih Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmadi yang ada di Pati. Bagaimana nih pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi websitenya Jateng Prof? Gimana sih, masa iya websitenya pemerintah kok bisa diretas? Monggo Bu. Untuk melindungi websitenya Jateng Prof.id ya, untuk milik Prof Jawa Tengah, kita sudah melaksanakan tadi yang tadi saya sampaikan kaitannya. Setiap aplikasi yang dibuat harus ada rekomtek-nya, aplikasinya, ada rekomtek masalah keamanan juga. Sehingga kita sudah berusaha standar dasar sebuah aplikasi untuk bisa dipakai itu harus melalui tahapan itu. Kalau tahapannya belum dilalui, maka aplikasi itu tidak diperkenankan untuk dipakai. Itu sudah langkah-langkah Pemprov Jawa Tengah kaitannya untuk menanggulangi peretasan. Dan itu sudah kita laksanakan sampai detik ini. Kalaupun masih ada tertas mana saja, semua itu hampir bisa diretas. Sampai yang kemarin tren terakhir kalau yang masalah DPR RI itu kan juga sudah hope, namanya aplikasi kan mungkin sudah bagus banget kan. Mungkin juga pengembang yang karena tingkatnya sudah nasional atas nama Indonesia kan mungkin juga sudah yang high, itu aja masih karena itu tadi ibaratnya hacker itu mencari titik kelemahan dari kita sendiri kan kadang tidak tahu, tidak aware, asal ngeklik juga tanpa kita sadar juga. Nah itu juga bisa membawa tadi aplikasi kita diretas, mungkin situs-situsnya juga bisa mudah kita masuk juga kaitannya juga karena itu tadi mungkin tidak update software juga. Terus antivirusnya juga nggak yang asli bajakan. Terus juga maintain jadi aplikasi itu ibaratnya membuat aplikasi satu untuk selamanya, padahal itu harus ada maintain juga. Mungkin kita pakai PHP versi berapa 2 sekarang udah versi 5 nggak diganti. Nah itu juga bisa peretasan dilakukan juga karena kita ada sisi lemahnya, sehingga nggak ada selesainya kalau di atas langit ada langit. Nah itulah dunia maya yang kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa karena maya itu mau nggak jelas, ujung pangkalnya juga kita nggak jelas, sehingga kita harus aware, benar-benar aware, tidak asal ngeklik. Dan kita menggunakan mungkin antivirus itu yang asli semua sekarang katanya, biar kita mengamankan diri kita sendiri juga. Kalau diri kita sudah aman, insya Allah mungkin kedepannya juga aman. Kan kaitannya sekarang masih banyak yang pakai yang nggak yang asli, karena kan murah. Nah, murah itu keamanannya. Biasanya kan orang juga berpikir masalah keamanan itu mahal, tapi kan dampaknya juga besar ya Bu ya. Nah kalau misalkan kita nggak sengaja nih Bu, maksudnya kita mengikutin website atau mungkin Instagram dari milik pemerintah tentunya ataupun yang lain, dan tiba-tiba kita ngelihat wah akun ini ternyata diretas nih. Sebagai masyarakat biasa, langkah apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kita harus melakukan DM-nya atau bagaimana Bu? Mungkin kalau kaitannya Instagram, Facebook, apa itu aslinya wilayahnya di Kementerian Kominfo. Tapi masyarakat luas kan tahunya di Kominfo Jawa Tengah. Kominfo hanya mungkin menginformasikan ke Kementerian Kominfo dan mungkin langsung pemilik, mungkin langsung ke Facebooknya, langsung ke Facebook atau Instagramnya. Dari Pemprov Jawa Tengah nggak bisa apa-apa, hanya
melaporkan saja. Oke. Kita nggak bisa mengeksekusi kaitannya supaya di-up lagi seperti semula, kita juga nggak bisa karena itu ranahnya sudah beda lagi. Dan mungkin pihak Facebooknya sendiri, Instagramnya yang mengeksekusinya. Yang mengembalikan seperti semula, seandainya tampilan-tampilan di Facebook itu udah berubah semua. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menemukan, mungkin bisa lapornya, maksudnya langkah pertama yang harus dilakukan itu mungkin bisa DM atau bagaimana nih, maksudnya oh ini akun milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah diretas, seperti itu kita tidak usah ngeklik atau seperti apa Bu langkah pertama? Mungkin bisa juga kebetulan kita kan udah ada Ciset ya, ke emailnya Ciset Jateng.Prof.Go.id. Itu ada laporan peretasan, mungkin ada insiden, bisa lapor ke itu Ciset Jateng.Prof.Go.id. Nah nanti dari situ nanti kita dapat tiket, nanti kita memberikan jawaban kaitannya tadi ada mungkin laporan-laporan kaitannya ada insiden-insiden siber itu. Oke, bisa langsung dilaporkan di situ ya, Kang Mas dan Bayu. Betul. Jadi jangan cuma dibiarkan aja, karena itu juga bisa membantu tentunya ya Bu ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini ada Hasan yang ada di Manyaran. Setuju Bu, judi online diberantas. Iklannya ganggu banget Bu, apalagi di web-web favorit saya, semisal web untuk nonton film gratis. Ya ini gratis. Iya. Jadi jangan cari yang gratis Mas Hasan gitu. Biasanya gratis itu berbahaya ya Bu ya. Mungkin gratis itu kadang nggak mungkin, mesti ada sesuatu yang dia ada maunya. Biasanya begitu, sehingga gratis itu ya tanda petik juga. Betul. Jadi harus nonton film yang memang berbayar. Karena berbayar itu sudah pasti aman ya Bu ya. Insya Allah aman. Nah ini tetap Mas Hasan harus berhati-hati di layarnya nggak ada iklan, tapi nanti HP-nya sendiri yang diretas ya kan, itu bahaya kalau itu serem ya. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan lagi ya Bu. Ada Markus yang ada di Candisari. Bagaimana nih alur operasi peretas sampai akhirnya bisa mendapatkan data-data korban? Nah, ini mungkin ada yang pengen tahu Bu, kok bisa sih peretas ini meretas terus sampai dapat data-data korbannya? Apalagi kan banyak yang pencurian data mungkin itu Bu. Monggo silakan. Itu kalau peretas itu namanya ada ilmunya sendiri ya. Mungkin ada ilmunya untuk bisa meretas. Iya. Mungkin juga orang-orang IT. Tidak semua orang itu juga suka meretas juga, seperti programmer lah. Itu ada yang bergelut di dunia programmer, belum tentu dia nanti jadi pentester. Pentester itu yang mengetahui celah kerawanan dari sebuah aplikasi. Itu juga membutuhkan passion sendiri. Passionnya sendiri, dan mungkin kalau anak-anak muda pengen ya belajar juga masalah keamanan informasi, mungkin juga bisa belajar di Poltek Siber dan Sandi Negara. Itu yang ibaratnya kalau saya memproduksi apa ya namanya? Berarti yang belajarnya di sana gitu. Yang mencetak tenaga siber Indonesia, disitulah. Di situ nanti akan dipelajari bagaimana tadi masalah serangan-serangan siber, teknik-teknik gimana, teknik orang meretas tuh ambilnya dari mana, sisi kelemahannya dari mana. Itu di Sekolah Poltek Siber dan Sandi Negara ada semua di situ. Seperti orang berlatar belakang programmer, belum tentu dia jadi program yang dalam artian untuk menjadi pentester yang hacker lah, itu belum tentu, karena passionnya sendiri-sendiri. Karena kalau tadi yang dia itu ambilnya dari mana, itu dari mana juga semua itu hampir bisa ya. Cuma ibaratnya maling itu kan lebih pintar dari betul. Kalau teknik-teknik itu secara langsung mungkin dari orang yang punya background, punya passion di situ, di dunia keamanan informasi, mungkin dia sudah bisa mengetahui ini celah kerawanannya sih beda kalau dia programmer biasa program. Tapi kalau dia punya bakat sebagai itu tadi hacker itu ada dua, yang putih sama yang hitam. Kalau yang putih kan seandainya kita ngehack sebuah aplikasi, kita menginformasikan. Mungkin ada salah satu yang pernah kita tangani, ada salah satu yang ngehack
tapi hasilnya itu kita disampaikan ke tim riset kita. Oh gitu. Ini salah kerawanannya di sini Bu, ini. Nah itu bagus, itu bagus, sehingga kita cepat membenahi dari aplikasi tersebut. Betul. Tapi ada yang hacker hitam lah. Nah itu dia malah mencuri data. Itu kaitannya nanti dengan APH nanti hukum. Nah kadang-kadang dia nggak sadar kan, dia bangga. Padahal itu kalau itu berurusan dengan hukum. Tapi kalau disampaikan ke pemerintah kaitannya kita bisa, itu kan ibaratnya informan. Nah kaitannya kita tidak semua bisa kita tangani sendiri. Kita membutuhkan partisipasi dari lingkungan kita, mungkin dari masyarakat semua, dari universitas, dari mungkin penggiat keamanan informasi, semuanya harus bekerja sama. Karena tidak bisa kita sendiri menanggulangi kaitannya kejahatan siber sekarang. Itu harus berkolaborasi, semuanya ikut menjadi satu. Bagaimana menanggulangi dunia siber, yang dunia maya yang kita nggak tahu ujungnya itu dari mana. Betul. Dan sekarang kan semakin banyak seperti itu ya. Nah ngomong-ngomong tentang bekerja sama nih Bu. Nah mungkin upaya-upaya apa sih mungkin yang sudah dilakukan nih, sosialisasi tentunya untuk masyarakat ya, untuk mencegah yang namanya kejahatan dunia maya Bu. Kan memang butuh karena kan tidak semua masyarakat itu tahu, mereka butuh diedukasi seperti itu. Nah biasanya sosialisasi apa yang sudah dilakukan Ibu? Mungkin sosialisasi tadi yang saya sampaikan ke guru-guru BK, guru IT yang ada di sekolah-sekolah, itu kita berikan sosialisasi. Terus yang ada di Kap Kota itu juga sosialisasinya itu tren. Seperti tadi masalah mungkin lagi tren. Malware stealer. Betul. Kita buat sosialisasi masalah tadi malware stealer. Juga mungkin di medsos juga. Kita ada literasi di IG-nya PDKI Jateng. PDKI Gayeng. PDKI Gayeng. Itu ada literasi yang masalah keamanan siber, tren mungkin sekarang, mungkin slot gacor, malware stealer, terus ada APK, di situ ada semua. Betul. Nah, itu salah satunya untuk tadi memberikan literasi kepada masyarakat, dan kita juga terus-menerus melaksanakan itu literasi itu juga dengan perguruan tinggi. Mungkin kita koordinasi dengan tadi NIKA, kampus-kampus itu kita laksanakan. Mungkin kita share knowledge, kaitannya juga nanti update ilmu yang kita punya sama yang ada di universitas mungkin sekitar kita itu. Baik. Nah itu salah satu cara sosialisasi untuk masyarakat tentunya ya. Ada pertanyaan juga ini dari Pak Jamri yang ada di Ungaran. Ibu pernah nggak sih sweeping ke Instagram untuk anak-anak sekolah? Nah anak saya ini SMP, tetapi dituntut oleh sekolahannya untuk membuat yang namanya biodata berupa video yang berisikan tentang data diri. Nah apakah ini tidak berbahaya Ibu? Apalagi kan kejahatan di dunia maya ini semakin besar. Nah, menurut Ibu, sekolah-sekolah yang seperti ini akan mendapatkan teguran atau memang sudah benar? Kalau sweeping di Instagram, kayaknya belum ya, karena juga bukan ranah di tempat saya juga, bukan dari tempat saya untuk sweeping sampai ke Instagram juga. Itu juga nanti wilayahnya yang punya Instagram sama Kementerian Kominfo juga. Itu lebih ke kementerian ya Bu ya. Lebih ke kementerian, sehingga hanya memberikan edukasi literasi saja. Mungkin kayak kaitannya tadi dari sekolah memang kadang minta data pribadi. Kadang video kayaknya sekarang yang marah ya. Misalkan nama saya siapa gitu kan Bu. Lipnya dikasih sekalian, itu bahaya banget. Betul-betul. Nah ini mungkin juga harus memberikan literasi juga mungkin ke sekolah tersebut. Jangan mudah memberikan data pribadi. Dampak dari pemberian data pribadi bla 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 bla. Nah itu mungkin juga edukasi itu perlu, karena kadang-kadang kan guru juga pikirannya mungkin nggak hanya sekarang lah. Padahal kedepannya data pribadi itu kalau dieksplor itu juga sampai ke mungkin keluarga ikut juga semua, karena data pribadi ada nik. Udah kalau ketemu nik kan keluarga besar, mungkin turun temurun mungkin bisa tahu semua. Nah ini bahaya kalau data pribadi di apalagi tadi disampaikan lewat video. Nah kalau disarankan jangan. Jangan di-saat. Mungkin kalau nik, masalah nik NIP itu juga data tidak pribadi boleh ya Bu nggak ya. boleh. Nah itu mungkin juga
memberikan pemahaman, memberikan literasi kepada guru-guru kaitannya tadi kalau menyampaikan data pribadi, jangan serta-merta mudah memberikan mungkin data nik. Iya, betul-betul. Apalagi kan memang ini sepertinya memang lagi marak ini. SMP, SMA sama mahasiswa untuk penerimaan murid baru itu kan, Bu. Sepertinya mereka harus bertugas untuk membuat video, dan video itu kan memang perkenalan diri seperti itu. Nah, itu berarti dirasa memang lebih baik kalau tidak wajib, tidak usah dilakukan seperti itu ya, Bu ya. Betul. Nah, itu semoga PDP itu dengan data pribadi. Betul. Semoga bisa menjawab ya, Pak, jawabannya. Semoga bisa diterima oleh Pak Jakrim yang ada di Ungaran. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu sebelum nanti ada closing statement dari Bu Eni. Jadi jangan kemana-mana Kang Mas dan Mbak Yu, tetap di Jateng Bicara. Dari mana saja sebelum closing statement dari Bu Eni, masih ada pertanyaan yang masuk ini dari Blora. Saat ini Amel namanya ya, Bu. Saat ini saya masih takut kalau mau install aplikasi antivirus di HP saya. Karena beberapa waktu lalu saya pernah lihat artikel yang berisi daftar aplikasi antivirus yang berpotensi bisa mencuri data-data di HP. Nah, saya sebagai orang awam nih, Bu, tidak tahu caranya membedakan yang aman dan tidak. Mungkin ada tips nih dari Ibu untuk kami orang-orang awam agar bisa mengenali aplikasi yang aman dan tidak. Nah, monggo silakan, Bu. Oh iya. Kaitannya tadi ada keraguan untuk menginstal aplikasi. Ya, kalau install aplikasi di tempat yang resmi di Play Store itu kan ada yang resmi itu. Resmi. Ibu bisa klik dari situ, jangan yang lain. Jadi jangan sembarang ngeklik, tapi kliklah yang resmi. Dan jangan mudah dengan yang gratis itu. Nah, itu jangan aduh ini gratis ini, jangan. Nah, ibaratnya beli yang resmi. Ambil dari Play Store yang resmi. Kalaupun beli antivirus, semua yang resmi. Karena yang resmi ya mungkin agak mahal sedikit. Cuma kan keamanannya kita insya Allah terjamin. Lebih terjamin ya. Karena jadi, tadi iming-iming. Iming-iming diskon, iming-iming murah. Betul. Lebih menarik masyarakat. Padahal itu awal sumber dari kita dimasukin peretas-peretas. Itu dia. Jadi semoga bisa menjawab Mbak Amel yang ada di Blora ya. Sepertinya ini masih muda sih ya, Bu ya. Karena dia pakai HP dan mau download aplikasi antivirus ya. Jadi downloadnya yang resmi Mbak Amel, dan jangan lupa itu melalui Play Store. Karena kalau melalui Play Store insya Allah itu aman seperti itu ya, Bu ya. Jangan mendownload dari yang lain, apalagi yang gratis seperti yang disampaikan Bu Eni. Wah, itu bahaya sekali, nanti HP-nya bisa bisa diretas, apalagi kalau HP-nya ini banyak isi rahasia-rahasianya seperti itu ya, Bu ya. Karena waktu juga sudah hampir habis ini Bu Eni, nggak kerasa ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Kang Mas Mbak Yu yang hari ini mendengarkan live radio kita dan juga tayangan YouTube kita. Monggo silahkan, Bu. Keamanan informasi itu bukan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Karena seperti yang disampaikan dari Bapak Persandian kita, Bapak Rubiono Kertopati, itu kekhilafan satu orang saja sudah cukup menyebabkan keruntuhan negara. Sehingga mari kita bersama-sama jaga ruang siber secara bersama-sama. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eni sudah hadir di Jateng Bicara hari ini, dan terima kasih sudah memberikan banyak pencerahan ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu di luar sana, sehingga nanti lebih bijak dalam bermedia sosial dan lebih bijak juga dalam memilih aplikasi-aplikasi yang memang aman dan bukan ilegal, yang apalagi yang gratis dan tidak berbayar seperti itu ya Ibu ya. Dan terima kasih Kang Mas Mbak Yu yang sudah dengerin Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata baik dari saya dan juga Bu Eni. Dan terakhir dari kita Kang Mas dan Mbak Yu, nanti bisa langsung dilihat di tayangan YouTube. Kalau misalkan terlambat untuk mendengarkan live di radio, nanti masih akan kita tempelkan di tayangan YouTube. Kalau begitu saya Dian Risti dan Ibu Eni Sulastri pamit undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.